Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan ini ada yang perlu kita diskusikan ya, mengenai viralnya jembatan yang dibangun oleh Haji Endang. Ya, jembatan yang dibangun oleh Haji Endang ini lumayan viral. Kenapa kok viral? Karena tiap harinya penghasilan Haji Endang itu bisa mencapai 20 juta. Ya, seperti itu. Bisa mencapai 20 juta. Kenapa? Karena yang Kenapa? Karena hampir tiap harinya itu yang melintasi itu mencapai 10.000 pesepeda motor ya, seperti itu. Dapat Anda bayangkan kalau perharinya 10.000 dikalikan sekali menggunakan itu 2.000 sudah berapa ya itu? Jadi pendapatannya sekitar 20 juta. Oke, 20 juta ya, nggak main-main itu. 20 juta, katakanlah ini ramenya kalau hari kerja. Ya, ramenya kalau hari kerja. Tapi kalau libur, tentunya tidak seramai itu. Kenapa? Karena ini bergantung kepada bergantung kepada penggunanya, di mana penggunanya itu adalah tenaga kerja di industri di Karawang. Ya, seperti itu. Tenaga kerja di industri di Karawang. Oke. Nah, coba Anda lihat ini. Ini yang kita peroleh lah ini. Tiap harinya adalah seperti ini. Wah, coba Anda lihat ini. Ini bisnis yang lumayan ya. Dia menghubungkan antara dua desa di Kabupaten Karawang. Dengan adanya jembatan ini, maka si pengguna atau pengendara tadi itu menghemat waktu 20 menit. Karena memang di Karawang adalah daerah industri, perlu diketahui di sana UMK-nya itu tahun 2021 ya, itu mencapai 4,9 juta. Ya, seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya Bapak Haji Endang ini tidak homo economicus banget ya. Bahkan mungkin ya memang ya itulah orang yang berbuat kebaikan itu akan ya mudah-mudahan memang seperti itu ya. Itu akan berdampak kepada pada dirinya secara ekonomi ya. Kalau kita lihat, kalau kita baca-baca dari sumber-sumber yang ada, beliau itu menggunakan jembatan ini, membuat jembatan ini berawal dari tahun 2010. Tahun 2010 yang semula hanya berupa jembatan dari menggunakan, bukan jembatan ya, tapi menggunakan perahu apa istilahnya, perahu keret ya, untuk itu perahu yang ada operatornya orang ya, yang menggeret dari tambang itu seperti itu, dan lama kelamaan dia punya dari yang dilakukan itu, maka lama kelamaan kok dirasakan penggunanya itu semakin besar dan dia cukup berkreasi melakukannya itu, bahkan untuk melakukan ini maka pembiayaannya dia lakukan dengan meminjam di bank dengan agunan dari aset yang dimilikinya. Coba kita sekilas dengarkan apa yang kita
Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Haji Endang. Beliau itu membangun jembatan ini berawal sekitar tahun 2010 dari itu tadi ya, perahu Geret itu ya. Lama kelamaan kok ternyata penggunanya itu semakin besar, sehingga dia mempunyai inisiatif untuk membangun jembatan yang portabel ini ya, dimana satu potongan jembatan itu di apa di apa istilahnya ya, ditopang oleh dua perahu. Dan untuk paket satu jembatan ditopang oleh dua perahu ini, beliau membutuhkan biaya sekitar 300 juta. Jadi satu pasangnya itu ya, satu pasang tadi kita sudah melihat ya, apa itu sistemnya beliau membangun jembatan. Jadi satu bagian jembatan ditopang dengan dua perahu itu membutuhkan biaya sekitar 300 juta. Dan itu membutuhkan sekitar ya 5 pasang perahu. 5 pasang perahu. Kalau 5 kalikan 300 kan berarti 1,5 M. Luar biasa. Beliau memang mampu melihat celah bisnis yang ada di situ. Walaupun sebenarnya awalnya bukan bisnis, dan dia tidak homo ekonomikus banget ya. Kalau dari sumber-sumber yang ada, Pak Haji Endang ini Endang atau Endang ya, Endang, beliau ini tiap tahunnya memberangkatkan umroh dari karyawan, dari dari kerabatnya ya, itu bisa sampai 8 orang ya, seperti itu. Artinya ya tidak, keuntungannya tidak betul-betul dibuat untuk beliau sendiri ya secara ekonomi, tapi untuk membangun warganya ya, seperti itu. Memberangkatkan umroh, atau dia sering memberikan santunan ya, sekitar 300-an paket tiap tahunnya ya, seperti itu. Dan yang perlu diketahui di sini, Pak Haji Endang itu juga dari kegiatan membuat atau menyediakan jembatan ini, itu beliau meng-hire karyawan sekitar 40 orang ya, seperti itu. Hitung aja berapa, katakanlah satu orang itu digaji 4 juta karena UMK-nya di situ, berarti satu bulan ya sudah 160 juta ya, seperti itu. Tapi ya penghasilannya kan lumayan tadi, 20 juta katakanlah dikalikan berapa, dikalikan 25 hari deh, itu dipotong hari libur ya, itu sudah 500 juta, hampir setengah M ya, seperti itu tiap bulannya. Tiap bulan. Dan itulah memang berkah dari kecerdasan beliau, padahal beliau semula dari Kernet cleaning service seperti itu, tapi dari kebaikannya menyediakan ini, beliau bisa mendapatkan dampaknya, mendapatkan berkahnya, yaitu memperoleh tentunya ekonomi yang lebih baik, berkontribusi terhadap daerahnya ya, seperti itu. Karena bayangkan tiap hari jembatannya diseberangi 10.000 pengguna, seperti itu. Nah semestinya kita bahas anunya dulu, untuk biayanya tadi kita lanjutkan, ada lebih lah, itu dari hitungannya perahu itu 300 juta kalikan 5 pasang berarti sekitar 1,5 M. Belum lagi
servis atau perawatan yang mesti dia lakukan. Kalau sekali terjadi kebocoran itu katanya satu pasang itu sekitar 25 juta. Ya, seperti itu. Artinya memang ini butuh biaya yang besar juga dalam pengadaan ini. Oke. Nah, dari sini semestinya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, entahlah siapa yang berwenang di situ ya dalam membangun. Cuman ini kan menghubungkan antar desa ya di situ, dan itu bukan jalan nasional ya. Semestinya ya pemerintah daerahnya sendirilah, seperti itu ya. Kalau kita lihat bagaimana di Bantul, bagaimana di daerah di Yogyakarta, itu banyak sekali jembatan-jembatan yang kita tahu tuh ya. Oke, coba kita lihat di sini. Ini adalah jembatan apa ini? Jembatan merah ya. Ini jembatan Kedung Jati ya, seperti itu. Ini jembatan Kedung Jati ini panjangnya sekitar 80 meter. 7,8. Cuman ini adalah bantuan dari, bukan bantuan ya, dana dari pemerintah pusat ya, seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu. Dari pemerintah pusat kalau nggak salah 4 paket itu 64 miliar. Sedangkan jembatan ini sendiri dibangun dengan anggaran 12,8 ya, seperti itu. Sudah jembatan permanen, belum lagi jembatan-jembatan gantung yang ada di yang ada di Jogja ya, seperti itu. Coba jembatan gantung Tegal Dawu. Ya, ini jembatan gantung Tegal Dawu yang semula adalah ya, dengan dibangunnya jembatan ini maka muncul perekonomian baru di masyarakat. Muncul di situ adalah Puspa Gading, seperti Taman Puspa Gading yang diupayakan oleh masyarakat sekitar dengan memberdayakan tanah, kalau nggak salah tanah desa ya, seperti itu. Atau misalnya jembatan gantung Imogiri, jembatan apa saya lupa ya. Jembatan gantung Imogiri lah, di Imogiri itu ada jembatan gantung, namanya juga jembatan gantung di Kedung Jati. Ini di Kedung Jati ini ada 2 ya. Yang tadi ya jembatan merah tadi itu yang permanen, artinya mampu untuk dilewati oleh truk atau mobil-mobil. Dan ini adalah jembatan gantung Tegal Dawu. Jembatan gantung yang di sebelah baratnya. Perlu diketahui ya, memang harus kita telusuri ini dananya dari mana. Cuman kalau kita melihat kekuatan APBD dari kedua daerah ya, Bantul itu APBD-nya itu belanjanya tahun 2019, kita lihat 2019 saja, karena pada kondisi normal sebelum krisis pandemi ini itu hanya sekitar 2 triliun. Sedangkan Karawang itu 4,9 triliun. Artinya apa? Dari sisi kekuatan pemerintah daerahnya saja sebenarnya mestinya kabupaten sebesar Karawang itu kekuatan ekonominya itu mestinya mampulah menyediakan barang publik ya. Ini kan sebenarnya adalah barang publik ya, barang publik yang semestinya dibutuhkan oleh rakyatnya. Tetapi barang publiknya itu tidak di cover, tidak disediakan, tidak di-provide ya, oleh pemerintah ya, seperti itu. Sehingga rakyat mempunyai inisiatif sendiri dan rakyatnya itu adalah pribadi ya. Sehingga ya keuntungan rakyat tersebut lah, Bapak Haji Endang itu dalam menyediakan jembatan, sehingga tadinya jembatan semestinya itu disediakan sebagai barang publik,
Tapi sekarang berubah yang menjadi barang klub nih. Ya, seperti itu. Dari yang semestinya. Walaupun sebenarnya itu kreativitas dari beliaunya sendiri, karena kalau kita lihat dari sumber yang ada di tempat itu sebenarnya dulu tempat yang sangat sepi, jam 6 sore udah istilahnya peteng dedet kan, kalau orang Jawa bilang sepi nyenyet nih seperti itu. Tapi dengan adanya jembatan ini maka akan membantu perekonomian desa dan termasuk membantu perekonomian daerah, karena dari jembatan itu maka bisa menyeberangkan paling tidak 10.000 pengguna setiap harinya. Ya, itu dari industrinya. Belum lagi dari masyarakat sekitarnya, belum lagi tumbuhnya masyarakat sekitarnya. Lantas ketika ada pertanyaan yang kita baca di sini, kita dengarkan, bagaimana Bapak kalau misalnya jembatan ini misalnya diganti oleh pemerintah dengan jembatan permanen? Beliau dengan sadar diri ya monggo saja. Kalau memang itu untuk kepentingan orang banyak, itu lebih baik ya memang bagus. Hanya saja beliau memang menitipkan bagaimana nasib dari 40 karyawan itu. Nah, tentunya untuk kepentingan yang lebih besar, tentunya kan kita tidak bisa mengalahkan sekian puluh ribu pengguna tiap harinya itu dengan hanya 40 orang itu. Ya, seperti yang bergajah selama ini di jembatan ini. Pasti itu akan ada solusinya. Ya, seperti itu. Mestinya bisa didiskusikan, dicari jalan keluarnya. Bagaimanapun juga ya tidak bisa mengalahkan pengguna jalan yang ada ini. Ya, semestinya harus ada inisiatif dari pemerintah daerah ataupun dengan bantuan pemerintah pusat untuk membangun hal-hal yang seperti ini. Sebab kalau dibiarkan begitu saja, maka ya kasihan ya rakyatnya. Bayangkan kalau tiap hari mereka menggunakan seperti itu, katakanlah 30 kali, enggak mungkin 30 kali ya, lebih itu. Kalau dia hanya menggunakan untuk bekerja saja, itu 2 kali sehari. Ya, 2 kali kali 25 hari, katakanlah seperti 50 kali 2.000, udah 100.000 yang mereka keluarkan hanya untuk melewati ini. Kan kasihan sebenarnya. Ya, kasihan kenapa? Karena rakyat harus mengeluarkan kos yang lebih besar hanya untuk melewati ini. Padahal begitu ini dibangun jembatan yang permanen, ya sudah hilang biaya itu. Sehingga yang perlu dipikirkan adalah tentunya kompensasi bagi Pak Haji Endang yang telah membuat ini. Entah bagaimana nanti, mestinya bisa didiskusikan. Dan saya pikir Pak Haji Endang juga sudah legowo, karena tentunya dia setelah mengoperasikan ini tentunya dia juga sudah mendapatkan keuntungan ekonominya. Dengan rincian tadi ya, sehari sekitar 20 juta dan itu digunakan pada jam kerja sepanjang tahun ya, seperti itu tinggal dikalikan saja. Nah, jelas BEP-nya dapat dengan mudah kembaliannya. Kalau katakanlah tadi ya, katakanlah biaya awalnya sekitar 1,3 atau 1,5 M lah seperti itu. 1,5 M ya tadi ya. Seperti itu. Saya pikir Mbak Jendang sudah legowo tadi ya kalau misalnya itu digantikan dengan pemerintah dengan membuat jembatan baru. Ya itulah hikmah yang kita dapatkan dari diskusi kita kali ini, di mana semestinya pemerintah lebih jeli ya mengadakan barang publik yang ada di situ, yaitu jembatan. Kita tahu bahwa barang publik di situ adalah barang yang mempunyai 2 sifat ya. Kalau kita lihat cara konsep yang pertama adalah non-rivalry ya, yaitu tidak adanya persaingan dalam menggunakannya
Ya, seperti itu. Kenapa? Karena barang itu bisa digunakan secara bersama-sama. Yang kedua, non-excludability, ya, seperti itu. Kenapa? Karena barang itu tidak bisa mengesampingkan orang untuk menggunakannya. Tidak bisa mengeksklud orang menggunakannya, sehingga semua orang bisa melakukannya, bisa menggunakannya, walaupun orang itu tidak berkontribusi. Kenapa? Karena dia tidak mampu, kan bisa juga. Tapi kalau kondisinya seperti ini, maka semua orang harus membayar, mau nggak mau. Ya walaupun Pak Ajenda memberikan toleransi ketika orangnya nggak mampu, ya sudah, memberikan apa adanya, nggak bisa 2.000 ya 1.000, bahkan mungkin kalau ada yang nggak mampu ya beliau mengizinkan juga. Tetapi kan artinya apa? Dengan berubahnya sifat suatu barang yang tadinya semestinya barang publik, ya bukan tadinya tapi semestinya barang publik tapi menjadi barang klub. Ini kan barang klub, ya, karena orang bisa menggunakan bersama-sama, hanya saja dia harus dia sifatnya eksklusif. Eksklusif apa? Hanya orang yang membayar yang bisa lewat situ, ya seperti itu. Sama halnya dengan jalan tol lah, seperti itu. Walaupun ini tentunya dengan toleransi yang lebih besar, ya. Oke, jadi begitulah mungkin ini PR bagi pemerintah Karawang dan pemerintah Indonesia secara umum, ya, dari kementerian yang berkaitan untuk mengadakan penyediaan barang ini. Karena ini sangat vital, ya, ketersediaannya. Karena kita bayangkan kalau intensitasnya satu hari aja sekitar 10.000 pengguna, bayangkan. Kalau 10.000 pengguna itu tidak ada, maksudnya tidak ada penghubungnya, ya maka perekonomiannya ya lumayan goncang. Karena otomatis kalaupun nggak goncang maka membutuhkan apa yang itu biaya yang lebih besar karena harus melewati jalan yang lebih jauh, membutuhkan waktu 20 menit yang lebih lama. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari perbincangan dengan satu kasus yang ada di Karawang ini. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita.